Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Praktikum Ekonometrika. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pada acara pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan dan pembuatan file data SPSS. Sebelumnya, apa sih SPSS? SPSS merupakan aplikasi atau software statistik yang pada awalnya digunakan untuk riset di bidang sosial. SPSS saat itu disingkat dari Statistical Package for the Social Science. Nah, seiring perkembangannya, SPSS digunakan untuk melayani berbagai user, sehingga sekarang disingkat Statistical Product and Service Solution. SPSS merupakan software statistik yang telah dikenal luas di kalangan penggunanya, baik bagi praktisi untuk melakukan riset maupun mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya. SPSS adalah suatu software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik, baik statistik parametrik dan statistik non-parametrik dengan basis Windows. Nah, buku panduan yang kita pakai menggunakan aplikasi SPSS versi 17 nih. Namun, teman-teman bisa menggunakan versi manapun karena tidak ada perbedaan yang mencolok dalam melakukan analisis pada setiap versinya. Untuk teman-teman yang sudah menginstal software SPSS, silahkan dibuka. Yang paling atas ini namanya menu bar, atau kumpulan perintah-perintah dasar untuk mengoperasikan SPSS yang terdiri dari file, edit, view, data, transform, analyze, grab, utilities, windows, dan help. Nah, dari sekian banyak menu ini, menu analyze merupakan menu yang terpenting karena semua pemroses dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu compare means, correlate, regression, dan lainnya yang terdapat di menu analyze ini. Untuk penjelasan menu yang lainnya, teman-teman bisa membaca buku panduan yang sudah dibagikan oleh koasnya ya. Di bawah menu bar terdapat toolbar atau kumpulan perintah-perintah yang sering digunakan dalam bentuk gambar. Tampilan pada SPSS sama seperti Excel yang terdiri dari baris dan kolom. Di dalam SPSS di kiri bawah terdapat data view dan variable view. Data view dan variable view mempunyai kegunaan yang berbeda. Variable view digunakan untuk mendefinisikan variabel dan data view digunakan untuk input data yang kita punya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba membuat file data SPSS menggunakan data barang di gudang sesuai yang ada di buku panduan ya. Kita sudah punya data yang terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel barang, variabel harga, dan variabel stok. Ketika kita akan menginput data yang kita punya ke dalam SPSS, maka langkah pertama kita harus mendefinisikan variabel apa yang akan kita buat. Perhatikan data yang kita punya, di mana terdiri dari huruf dan angka, sehingga pada saat mendefinisikan nanti kita harus memperhatikan kapan menggunakan huruf dan kapan menggunakan angka. Dalam hal ini, kita punya data barang, jadi pada kolom pertama baris pertama kita isi barang. Ingat, yang kita isi nama variabelnya, bukan datanya. Kita mempunyai variabel barang, di mana datanya merupakan huruf atau karakter. Maka, tipe datanya bukan numerik, tapi string. Bagaimana cara menggantinya? Klik titik 3 yang ada di sebelah kanannya, kemudian pilih string. Ini merupakan jenis-jenis data yang disajikan oleh SPSS, tetapi yang biasa digunakan string dan numerik. String digunakan ketika datanya berupa huruf atau karakter, dan
Numerik digunakan ketika datanya berupa angka. Untuk penjelasan tipe yang lainnya, teman-teman bisa membaca di buku panduan. Baik, selanjutnya kita klik OK. Kemudian, pada kolom label, kita bisa perjelas menjadi barang di gudang. Namun, dalam kasus ini, label dapat dikosongkan karena nama variabelnya sudah jelas. Ketika nama variabelnya disingkat, maka dapat kita perjelas pada label. Dan yang lainnya dapat kita abaikan. Yang kedua adalah harga. Tipe datanya sudah numerik, berarti tidak perlu diubah. Desimalnya kita gunakan 2. Value tidak perlu kita isi karena sudah merupakan data numerik murni. Kemudian measure-nya kita pilih scale. Hal yang harus diperhatikan, nama variabel tidak boleh menggunakan spasi, harus diawali huruf, dan tidak boleh diakhiri tanda titik. Panjangnya maksimal 8 karakter, tidak boleh ada yang sama dengan tidak membedakan huruf besar atau kecil. Kalau sudah, kita bisa klik data view. Pada data view, kita sudah punya 3 variabel yang siap di-input datanya. Pada kolom variabel barang, kita masukkan datanya dari buku tulis sampai penggaris. Begitupun pada kolom variabel harga dan stok, input semua data yang ada. Hati-hati, jangan sampai salah menginput data. Setelah datanya di-input semua, kita bisa menyimpan dengan cara klik file, kemudian save as, pilih folder penyimpanan, kemudian nama file kita beri nama pembuatan data, dan klik save. Data yang sudah kita buat dan simpan tadi dapat kita buka kapan saja. Caranya, klik file, kemudian open, klik data, maka akan muncul kotak dialog open data. Klik data file yang ingin dibuka, kemudian klik open, sehingga file data yang sudah kita simpan akan muncul kembali. Oke, sepertinya sekian untuk penjelasan pada acara ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke koas masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya.